pagi teman-teman. Pagi Pak. Oke. Pagi Pak. Ya, pagi. Sudah bisa on cam dulu deh. Saya mau capture dulu. Oke, saya udah periksa nilai ujian kalian ya. Ada yang nilainya bagus, nilainya ada 100 ya. Sebetulnya ada yang 110 ya. Ya, tapi nilai maksimum kan 100 itu. Total nilai kan semua 110. Tapi ada juga yang katakanlah di bawah 60 ya. Yang di bawah 60 itu ada beberapa yang menggambar IRD pun nggak ngerti gitu kan ya. Kan IRD itu kan entitas itu kan bentuknya kotak ya, bentuknya kotak ya. Kemudian relasi itu kan bentuknya kan diamond gitu ya, diamond. Nah sepertinya nggak ngerti gitu, nggak jelas gitu ya ngegambarnya. Nanti saya coba akan review hari ini UTS-nya sebelum saya masuk ke materi normalisasi ya. Saya review ya. Nah, yang kita pelajari simbol itu sebetulnya kan sekarang ada dua, ada IRD, ada relasi table ya, ada relasi table. Jadi kalau kita suruh gambar relasi table ya relasi table, kalau suruh gambar IRD entity relationship diagram ya, atau diagram entity gitu kan, buatnya diagram entity ya, jangan. Nah, teman-teman yang katakanlah nilainya kurang ya, kurang di bawah yang 60 lah, 60 ke bawah itu coba lihat itu rekaman pembelajaran ya, videonya saya sudah berikan ya. Kemudian ada juga materi PowerPoint sih udah pasti dapat ya. Tolong nanti dicek ya. Oke, saya masih kurang puas nih terhadap nilainya ya, karena ada yang nggak ngerti sama sekali. Nah, takutnya nanti tertinggal sudah kalau nggak ngerti sama sekali itunya ya. Yuk, kita capture dulu. Faris mana Faris? Faris bisa on cam nggak? Oke. Devin bisa on cam nggak, Devin? Franco mana Franco? Belum juga ya. Ini Elvira baru masuk. Elvira udah ya? Oke, aku capture. 1, 2, 3. Oke, kita akan mulai dulu untuk hari ini. Kita akan mengucap syukur ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan yang memberikan hikmat pada saya juga pada mahasiswa untuk belajar. Memang untuk mempelajari sesuatu itu perlu usaha, perlu kerja keras, perlu ketekunan. Kiranya Tuhan melimpahkan ketekunan kepada kami semua, supaya apa yang kami pelajari juga dapat kami cerna, dapat kami mengerti, dan dapat kami gunakan kelak nanti ketika kami harus membuat program. Tuhan menolong untuk semuanya, Tuhan memberkati untuk pelajaran hari ini, supaya mahasiswa kami juga tetap semangat Tuhan untuk belajar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, saya akan review dulu UTS-nya ya. UTS-nya teman-teman sudah dapat nilainya ya. Beberapa hal ya, supaya nanti saya akan bagikan juga. Tetapi saudara, yang penting ngerti ya, ngerti langkah-langkahnya gitu kan ya. Nanti Oke, saya akan show screen dulu. Michael nanti minta tolong absensi ya, seperti biasa ya. Baik Pak. Yuk.
Kita lihat dulu soal nomor satunya. Di sini di soal nomor 1, saudara kan diminta menggambarkan IRD, ya, IRD. Jadi simbolnya adalah kotak, ya, dan diamond itu, ya, diamond. Nah kemudian selain itu kan ada juga saudara nanti pakai ISE, ya, ISE atau buat ISE itu yang spesialisasi atau generalisasi, ya, gambarnya segitiga kebalik. Ya, segitiga kebalik. Terus ada juga boleh saudara pakai disjoint, gambarnya bulat, gitu kan ya, D. Disjoint itu sama saya dengan kayak ISE, ya, dengan ISE. Nah di sini ABC Group ini adalah sebuah toko yang menjual produk peralatan elektronik secara kredit, ya. Produknya ini secara kredit. Di toko tersebut ketika melakukan pemesanan, jadi ada pemesanan, ya sudah misalnya gini ya, jual produk, nih ya, kemudian dia jual nanti secara kredit, ya, kemudian dia melakukan pemesanan, ya, ada anggota juga, gitu kan ya, anggota. Ini calon-calon entitas sebetulnya ya. Nanti saudara, ini kenapa saya bahas ya, sudah kan nanti ada tugas besar kan membuat entitas-entitas. Bisa buat cerita seperti itu. Jadi ya buat cerita nanti mana yang menjadi calon-calon entitas. Ya, gitu. Nah, ada anggota yang terdaftar tetapi tidak pernah melakukan pemesanan. Jadi saudara kalau seperti ini ada sebuah toko menjual ini ya, produk peralatan elektronik secara kredit gitu kan ya. Terus ini ada pemesanan ya, ada pemesanan. Ini menjual ya, dia menjual juga. Nah, nanti mana yang jadi entitas, mana jadi relasi gitu kan ya. Nah, setiap anggota akan dicatat nomor KTP. Ya. Jadi ini anggota, kita bicara anggota nih, anggota. Anggota ini ada nomor KTP, alamat, umur, dan semua nomor telepon yang dimilikinya. Ya. Semua nomor telepon yang dimilikinya. Ini kalau sudah seperti ini nih, ya, jadi nomornya bisa lebih dari 1, ya. Ini yang multi value sebetulnya, ya. Nah kemudian ini ada nomor KTP, ya, sudah bisa di nomor KTP, tanggal umur gitu kan. Ya, ada nomor KTP, ini sudah bisa gini gitu kan ya, KTP, alamat dan segala macam. Nah, setiap anggota dapat melakukan 1 atau lebih pemesanan. Ya, setiap pemesanan hanya dilakukan 1 anggota. Jadi satu pesanan buat 1 anggota kan ya. Dia bisa melakukan beberapa pemesanan. Pemesanan apa? Pemesanan barang ya. Kemudian setiap pemesanan, jadi setiap pemesanan memiliki kode pemesanan unik. Ya, jadi nanti ada berarti unik ini berarti nanti ada primary key-nya ya. Unik. Kode pemesanan unik nih. Ya. Kode pemesanan unik. Kemudian ada tanggal pemesanan, ada jumlah yang harus dibayar, jangka waktu pembayaran. Satu pesanan terdiri dari berapa jenis. Jadi teman-teman bisa gini ya cara membuatnya. Nanti saya tunjukkan kalau udah selesainya. Saya akan beralih ke ini ya, sebentar. Kita buka ya misalnya ini ya. Raw.io. Coba aja dulu suruh buat gini dulu ya, dari sini ya, dari sini.
menjual produk. Ya, ada produk. Kalau yang kata-kata benda gini kemungkinan besar jadi entitas, ya. Jual produk, kemudian nanti ada anggota nih, ya. Ada pemesanan, ya. Gambar aja dulu, saudara, letakkannya ya gambar dulu. Pemesanan, terlihat nggak segini? Ya, ada pemesanan. Ini pemesanan dan penjualan sama lah di sini ya, produk. Kira-kira gini dulu ya. Nah, kita lihat dulu sekarang ke anggota. Setiap anggota, ya. Setiap anggota ini punya ini. Nah, ini pemesanan ini bisa menjadi entitas, bisa juga nanti jadi relasi, ya. Nah, kayak gini. Satu produk. Gini ya. Ntar saya geser-geser dulu. Nah, gini. Soalnya kalau tempatnya nggak cukup. Nah, sekarang ada diamondnya ya. Gini. Satu produk berapa kali dipesan? Bisa banyak. Ya. Nah, kita bicara ini aja dulu. Kita bicara dua entitas aja dulu ya, nanti gampang. Satu produk berapa kali pesan nih? Ya. Terakhir kita gambar garisnya ya. Nah, ini jangan ada panahnya. Kita pakai ini ya. Ini garisnya harusnya yang satu. Mana yang satu? Oke, nanti kita gambarnya ganti lah ya. Nah, ini. Satu produk. Ntar saya gambarnya garisnya yang satu deh. Satu produk. Berapa kali pemesanannya nih? Satu produk bisa banyak dipesan ya. Satu pesanan bisa banyak produk, gitu ya. Satu produk bisa banyak. Jadi ini relasinya M ke N, ya, M ke N. Sudah bisa gini aja. Tambahin aja teks ininya ya. M ke N simbolnya kayak gini ya, simbolnya gini. Nah, sekarang dengan anggota. Kita bicara dengan anggota. Saya perkecil ya. Dan mau begini juga, bikin garis gini juga boleh. Ya. Kita buat garisnya. Satu anggota dengan ini berarti memesan gitu ya, misalnya. Ini sudah nggak bisa dikasih keterangan aja ininya, teksnya misalnya. Bisa pakai is aja juga boleh, gitu kan ya. Ini satu produk, satu pemesanan berapa anggota misalnya. Ya, ini memesan. Satu anggota bisa mesen satu kan, satu ya. Jadi kalau di sini nih
ya. Setiap anggota ya dapat melakukan satu atau lebih pemesanan, ya, satu atau lebih pemesanan. Ya, satu anggota bisa satu pemesanan, ya. Satu pemesanan itu hanya terdiri dari satu anggota, ya. Jadi ini relasinya ini 1 ke N. Kalau 1 simbolnya seperti ini. Boleh pakai simbolnya pakai angka 1 ya. Sudah tinggal kasih di sininya ya. Sebentar nih saya cari teksnya di mana. Teks 1 ya. Nah, ini. Ini M. Ya. Ini N, ini M. Nah, gitu. Ya. Nah, sudah bikin seperti ini. Nanti relasi kita lihat ya, secara logikanya. Jadi, satu produk bisa dipesan beberapa kali. Satu pemesanan bisa beberapa kali produk, ya. Jadi ngikutin. Satu anggota bisa melakukan beberapa kali pemesanan. Ya, satu pemesanan untuk satu anggota, ya. Satu pemesanan buat satu anggota, gitu kan ya. Nggak boleh beberapa anggota. Jadi modelnya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, dia punya KTP, ya, punya KTP, punya nama, alamat, umur, semua, gitu ya. Saudara tinggal gambar simbol atribut itu simbolnya seperti ini. Ya. Ada yang gambarkan teman-teman semua ini bentuknya bulat semua gitu. Jadi mana yang entitas, mana yang ini gitu, ya. Nomor KTP gitu kan ya. Underscore ya, saudara jangan pakai supaya nanti saat bikin skripnya nggak terlalu banyak perubahan. Nih KTP ya, nomor KTP. KTP ini unik kan di sini kan, jadi mana ya tadi yang punya unik itu nama belakang sering diakses untuk keperluan administrasi. Setiap anggota punya, mana yang tadi yang unik? Oh, yang ini, yang C ya, kode pemesanan punya unik. Nah, KTP kan dia nggak disebutkan ya, unik atau enggaknya. Nah, dia punya nama, punya alamat, ya sudah tinggal buat aja satu-satu. Kalau di Visio itu bikin garisnya lebih enak ya. Kalau ini mesti tarik-tarik satu gitu. Ya sudah, sambungin kemana terserah ya. Ctrl C, saya buat lagi ini. Buat nama juga gitu kan ya. Ya emang mesti satu-satu ini. Kalau bikin di kertas lebih cepat. Nama, alamat ya, gini. Alamat, kemudian tanggal lahir. Kemudian ada umur. Nah, saudara kalau punya tanggal lahir dan umur, ya, ini sesuatu yang sama kan sebetulnya, ya, sesuatu yang sama. Ini yang sebetulnya nggak perlu umur kan ya, cukup tanggal lahir. Kalau kita punya tanggal lahir, umur pasti diketahui. Umur terus akan berubah-ubah terus ya, tergantung nanti harinya gitu kan ya. Tapi saudara bisa buat kan. Simbolnya umur saudara tahu namanya apa? Kalau ntar aku copy dulu. Ini umur. Simbolnya apa? Umur. Nah, umur ini kita cek garisnya dia harus yang putus-putus gitu. Ntar aku nggak nemu simbolnya ya. Ini gambarnya nanti guys, sudah gambarnya yang putus-putus. Sebetulnya ini kan optional ya, ini optional property gitu kan ya. Jadi ini lainnya kita bisa ganti, ini lainnya yang putus-putus. Nah ini
Ya gitu. Saya taruh di sebelah tanggal lahir ya, karena kan bisa dihitung. Kemudian ada katakanlah nih teleponnya lebih dari satu nih telepon. Nih paste-nya nggak mau jalan lagi. Oke, nih baru muncul. Telepon. Nah, telepon ini garisnya nge-double ada nggak ya? Yang multi value, kan teleponnya bisa lebih dari satu. Nah, saya lihat cari garisnya yang ada double ini patternnya. Jadi kalau enggak gambarnya mesti jadi double gitu. Sini nggak ada gambarnya double gitu. Ntar ini ada garisnya double nggak? Nggak ada juga. Oke, nah nanti double saya buatnya double aja gitu ya. Ini besarin dikit. Send to back. Oh, kalau nggak itu yang ini lebih kecil. Oke, sebentar. Ini lebih kecil. Nah, yang multi value gitu ya, teman-teman ya. Nah, gini, multi value. Ya, ini multi value. Jadi kalau yang lebih dari satu gitu kan, bisa pakai multi value. Nanti ini garisnya tinggal dibuat ya. Garisnya tinggal dibuat. Kemarin ada yang garisnya juga ketinggalan tuh teman-teman. Hanya ini ngapung-ngapung semuanya. Ini garisnya harusnya kita pilih yang ini dulu. Satu. Jangan ada panah ya. Ininya. Ini garisnya harusnya yang ini. Nah, ini semua nanti nyambung-nyambung ya, nyambung-nyambung gitu. Oke, kita lihat lagi berikutnya lagi soalnya. Sampai sini ada cukup jelas nggak? Ya, untuk buat IRD. Oke, kita lanjut dulu ya, lanjut dulu. Kemudian, ini garisnya kenapa sih loncat gitu? Oke, ya. Kembali lagi ke soal ya. Nah, setiap pemesanan ada kode pemesanan yang unik. Ya, kode pemesanan yang unik. Ya, sudah tinggal tambah. Ini pemesanan nih, ya, pemesanan. Sudah buat aja sini. Saya beralih ke sini ya. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V-nya nggak mau jalan nih. Oke, ini mau ya. Nah, sudah tinggal nama. ID pesan boleh, ya namanya. Kan dia punya setiap pemesanan nih memiliki kode pemesanan. Ada tanggal pesan, ada jumlah yang harus dibayar, ada jangka waktu pembayaran. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, oke. ID pemesanan dia punya. Nah, ini kalau sudah ini jadi primary, jadi ini ya, kasih garis saja. Ini kan kode unik ya, ID pesannya. Ini tanggal pesan gitu. Ada tanggal pesan, ada tanggal pembayarannya, ada jumlah yang harus dibayar. Saya tumbuk-tumbuk paste. Ada tanggal pesan, tanggal bayar. Satu lagi ada jumlah bayar.
Nah, ini nanti tinggal buat garisnya lah ya, garisnya. Ini saya buat cepat ya, supaya nggak ini. Jadi saya tunjukkan nih prosesnya, supaya saudara ngerti ininya. Pesan, tanggal bayar, tanggal pesan juga nanti tinggal dibuat ya garisnya ya. Ya harusnya nggak ada panahnya ini, nggak ada panahnya. Saat ini kita ganti. Ini simbolnya nggak ada lagi, simbolnya lainnya jangan yang ada panah. Oke, nanti ini kita buang aja dulu. Harusnya pakai yang ini ya. Oke, dan seterusnya ya, bikin garisnya. Kita lanjut lagi ke berikutnya, pemesanan ya. Ini ada, nah ini hati-hati nih, satu jenis barang maksimum hanya 5 barang ya. Minimal pemesanan 1, maksimal 5 barang ya. Ini nggak bisa digambarkan nanti di dalam sistemnya ya. Namun satu pemesanan hanya bisa dilakukan 1 kali ya. Satu barang hanya bisa pesan 1 kali. Artinya bukan berarti satu produk ini dipesan hanya boleh 1 kali gitu, bukan. Maksudnya gini, di dalam satu bond ya, satu bond itu hanya boleh ada 5 barang ya. Satu bond itu hanya maksimum 5 barang. Emang nggak umum sih, nggak umum ya saudara. Kalau misalnya di supermarket saudara bisa sepanjang-panjangnya ya, tetapi ini dibatasin hanya 5 barang ya. Misalnya kecap, ada beli susu, ada beli sambal, ada beli misalnya sampo, ada beli sabun gitu, udah 5 macam. Nah jumlahnya bisa macam-macam, jumlahnya bebas ya, jumlah kuantitinya bebas ya. Nah ini jumlahnya maksimum 5 gitu kan ya, nggak tahu sistemnya ya, dibatasin kayak gitu ya, hanya boleh 5. Nah nggak boleh misalnya, kalau misalnya saya pesen sambal nih ya, pesen sambal, di bawahnya nanti ada sambal lagi gitu kan ya, yang sama ya. Misalnya ini sambal 200 ml, ini 200 ml juga, nggak boleh, bisa digabung gitu kan ya. Kalau pesannya tadinya 10 kemudian nambah 5 ya udah jadi 15, tapi tetap jadi satu data gitu kan ya. Nah ini nanti hubungannya saat di programnya, jadi ini kita nggak kelihatan di sini ya, jadi itu biarkan aja. Nah kemudian barang-barang memiliki kode unik ya, berarti produk ya. Mau namanya produk atau namanya barang, di sini juga boleh, tinggal diganti ya. Nah, saudara tinggal buat aja juga ini, Ctrl+C, Ctrl+V. Dia punya ID barang ini ya, kemudian ada nama barangnya. Nah tinggal ngikutin ini ya, ini kan udah enak sebetulnya. Ada nama barang, ada jumlah stok ya. Nah barang yang import ini nanti kita lihat ya, yang barang import. Nama barang, saya singkat ya, ada stok. Ada stok ya. Nanti ini tinggal buat garis juga ya, buat garis-garis. Saya bikin garis yang primary. Harusnya ini semua ya, cuman ini supaya cepat aja. Kemudian di sini punya yang unik. Kemudian barang import memiliki pajak tambahan yang dibebankan kepada pelanggan ya, kepada pelanggan. Sedangkan buatan lokal bebas pajak. Nah, untuk barang lokal dicatat nama pabrik yang memproduksi ya. Jadi kita punya, katakanlah barangnya ada barang impor ya, barang impor ini ya, barang impor sih ya. Satu lagi adalah barang lokal ya, lokal. Nah berarti ini kita ada 2 jenis nih barang ya. Nah saudara bisa gambarnya pakai disjoint boleh ya, misalnya di sini nggak ada gambar disjoint, segitiga kebalik deh. Gambarnya bulat ya sebetulnya ya, yang bisa pakai ini.
barang ini pun ada dua jenis nih barang. Ya sudah, simbolnya boleh pakai D, boleh juga pakai ISE. Kalau ISE itu pakai ini ya. Ini garisnya jangan putus-putus lainnya. Nah, gitu. Tinggal kita bikin garis ke sini. Ya, dia ada dua nih. Oke, kita copy. Import ya. Boleh disebut barang import gitu ya, barang import. Satu lagi adalah lokal. Saudara nyebutnya barang lokal, import barang lokal juga boleh gitu ya. Nah, gini. Ini tinggal garis ke sini. Bisa buat juga ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini yang disebut dengan generalisasi spesialisasi ya. Di spesialisasi kan saya bisa bicara misalnya kayak dosen punya, ada dosen tetap, dosen tidak tetap. Ini ada barang import lokal. Sudah boleh pakai simbol gini, boleh pakai segitiga. Bentar, saya nggak nemu segitiga. Di sini ada di basic, ada nggak ya? Segitiga. Nah, ini segitiga ya, kebalik gini. Ini gambarnya boleh pakai gini. Ya, saya copy aja ya, saya copy. Saya buat yang di baru ya. Ini kopinya nggak mau copy, saya buat di sini paste. Nah, gini. Sudah boleh pakai yang ini, gambarnya segitiga. Balik ya segitiganya. Jadi ini harus diputar. Nah, gini, saya perbesar ya. Nah, boleh kayak gini juga. Saya pakai garis tadi ya, garis ini sudah tinggal bikin garisnya. Nah, ini deh, kalau pakai ini suka lama nih. Di copy dia nggak mau. Nah, ya gini ya sudah, nanti tinggal bikin garisnya ini, garis ke sini. Ya, nah boleh seperti ini harusnya gambar ISE-nya harusnya di tengah ya. ISE gitu kan ya, boleh ya. Ini terdiri dari sini gitu kan ya, atau boleh ini disjoin gini juga boleh ya. Oke, nah apa yang membedakan di barang import ini memiliki pajak tambahan? Sudah, ini ada atribut tambahan ya, pasti nanti kalau disjoin gini sudah ada atribut yang berbeda ya, harus ada atribut yang berbedanya. Saya ambil ya satu aja. Nih, ada pajak tambahan. Nah, saya kasih aja pajak T aja ya, TBH gitu, tambahan. Kemudian kalau lokal ini bebas pajak. Ya. Ya, tulis nanti misalnya nah, ini ya, nanti tinggal buat garis ke sini ya. Ini harusnya ada garis-garis. Nah, kita lihat berikutnya. Untuk barang lokal dicatat nama pabriknya. Ini yang berbeda adalah nama pabriknya ya, nama pabriknya. Jadi ini ada nama pabrik.
pajak itunya nggak usah. Oke, nama pabrik ya. Kemudian ada pembayaran nih. Untuk pembayaran untuk setiap pemesanan akan dicatat berdasarkan nomor urut yang di-generate secara sekuensial atau berurutan dari angka 1 ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Pembayaran ini kan kredit. Jadi kalau kredit itu bisa dibayar beberapa kali ya. Nggak tahu ini kalau ini pemesanan. Kita lihat berikutnya. Pemesanan 1 akan memiliki pembayaran 1, 2, 3. Berarti satu pemesanan bisa banyak pembayaran. Ya. Nah, pemesanan yang lain juga memiliki pembayaran 1, 2, 3, 4. Jadi, satu pemesanan bisa ada banyak pembayaran. Dengan kata lain, setiap pesanan memiliki satu atau lebih pembayaran. Dicatat juga tanggal jatuh temponya, setiap pembayaran, denda, dan tanggal bayar. Hanya data pelanggan yang pernah melakukan pemesanan saja yang disimpan. Oke, kita lihat ya. Kita pelanggan yang belum ya. Oke, ini ya. Kita buat berarti entitas baru lagi. Ctrl C, Ctrl P. Oke, sini ya. Udah sudah sini. Nah, ini kalau ada dua entitas gini, jangan langsung disambungkan. Sudah pakai yang gini, daemon. Ya, simbolnya gini. Nanti kita bicara satu lagi adalah relasi antar table. Pakai is aja, pakai is juga boleh ya. Nanti atau melakukan pembayaran juga bisa misalnya. Itu pembayaran. Bentar, ini pembayaran. Ya. Atau dilakukan juga boleh. Ya, ini bisa kalimatnya aktif atau pasif ya. Nanti tergantung kita dari mana ininya. Memandangnya apakah dari atas atau di bawah gitu kan ya. Udah, ini tinggal sambung aja. Nah, ini nanti simbolnya, saudara, ini bisa simbolnya adalah katakanlah ini yang yang parsial itu. Sebentar, garisnya. Salah gini, bentar ya, ini garisnya jadi dia muter-muter ke sana sini. Oke, kita cek. Nah, ini sudah bisa pakai garisnya yang modelnya dua gini ya, yang dua itu gini, nih yang ini ya. Artinya apa nih? Ya, ini total parsial jadinya ya. Pembayaran ini nggak mungkin terjadi kalau tidak ada pemesanan. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa bayar nih kalau nggak ada pemesanannya. Ini simbolnya ya, total parsial gitu. Nah, oke, ini hubungannya satu pemesanan bisa banyak pembayaran ya. Jadi kalau satu kita bisa kasihnya satu, ininya ini kita kasih N. Nah, gini ya simbolnya. Satu ini N. Satu pemesanan bisa banyak pembayaran. Kita lihat ya di sini. Satu pemesanan memiliki pembayarannya bisa banyak. Ya. Oke, perlu dicatat adalah tanggal pemesanan juga memiliki pembayaran. Lihat atributnya apa aja. Dia ada nomor urut ya. Ada nomor urut ya. Udah, boleh sudah kasih aja di sini nomor urutnya. Aku buat dulu ya. Ini masih belum selesai buat garis-garisnya, nanti tinggal dilanjutkan ya. Yang penting ini ada ID bayar lah ya. Paling gampang sih saudara gini. Nama entitasnya apa? Kemudian ini ya. ID bayar gitu. ID bayar. Tinggal nanti buat garisnya ya. Oke, ini garisnya ke situ aja dia. Konsatnya. Saya tarik ke. Nah. Iya. Tinggal buat gitu. ID bayar dan seterusnya. Kemudian dicatat juga tanggal jatuh tempo
denda, tanggal bayar gitu ya. Juga ini ada pelanggannya ya. Data pelanggannya. Data pelanggan ini sudah bisa relasi nanti dengan anggota sebetulnya. Ya, pembayaran ini. Tapi sebetulnya di pemesanan ini udah ada anggotanya juga ya, jadi udah kelihatan. Nah, ini tinggal dilengkapin aja si itunya. Tanggal jatuh tempo ya. Sudah jatuh tempo. Saya tulis ya. Tanggal jatuh tempo. Kemudian ada denda. Kalau dia bayarnya telat gitu kan ya, denda. Ada tanggal bayar. Nah, kalau yang seperti ini ID ini prime unik ya, jangan lupa sudah kasih garis di bawah nih, gitu. Ya. Nanti ini garis nyambung juga ya, ini saya belum selesai. Nah, kira-kira seperti ini. Coba udah selesai belum soalnya? Oh, udah ini selesai. Jadi kira-kira gambarnya kayak gini. Saya geser ke bawah ya, ini. Ada yang tutup saya. Nah, gitu. Ya. Kira-kira kayak gini nih gambarnya. Ya, nanti ini tinggal gambarnya garis-garis gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan nggak? Jadi simbolnya entitas itu kotak gitu ya. Jangan salah saudara itunya. Ya, ada pertanyaan nggak? Telat datang, oke. Ya. Cukup jelas ada pertanyaan sampai sini? Nah, saya punya gambar yang udah jadi ya. Ya, anggota melakukan pemesanan seperti ini sama ya, seperti ini ya. Tadi barang ya, produk. Ini gambarnya boleh, tadi saya kan gambarnya anggotanya sebelah kanan gitu kan ya, barangnya di bawah. Nggak masalah ini posisi kiri kanannya ya. Sama ya, seperti ini ya. Nah, kalau satu pemesanan ini bisa banyak pembayaran gitu kan ya. Ini harusnya barang dengan pemesanan gini, ya. Produk ini harusnya N ke N nih. Ya ini saya ada yang salah nih. Harusnya ini N ke N, seperti yang di sini, gambar yang tadi. Nih, ini adalah N ke N. Sudah gini aja kasih kode gitu kan ya. Gambarnya. Maaf Pak, belum share screen. Oh sorry. Thank you. Nah, ini kita lihat yang di sini ya, sebentar. Saya lihat yang gambar tadi. Nih. Nah, ya. Anggota, ini gambarnya boleh nih posisinya sudah anggotanya sebelah kiri. Tadi saya gambarnya di kanan gitu kan ya. Yang penting entitasnya ada. Ya, ada 4 entitas. Anggota, pemesanan, barang, sama pembayaran. Nah, ini relasinya ini, satu anggota melakukan pemesanan bisa berapa kali? Ya, 1 ke N. Ini simbolnya gini, jadi kalau ada panah ini artinya 1. Ya, nggak ada panah itu N. Ya, boleh gini, kalau misalnya sudah ragu, ya udah ini kasih simbol angka 1, ini N gitu kan ya. Satu pemesanan bisa banyak pembayaran. Ya, beberapa kali pembayaran ini 1, ini N. Nah, satu pemesanan bisa banyak barang. Satu barang bisa banyak pemesanan. Nah, ini saya salah, harusnya ini garisnya nggak ada panahnya ya. Ini nggak ada panahnya. Ya, nggak ada panahnya. Jadi gambar yang betulnya harusnya di sini nih. N ke N. Satu barang bisa banyak pemesanan. Satu pemesanan bisa banyak barang. N ke N. Ya. Nah, implikasinya apa? Kalau relasi N ke N ini nanti menjadi satu tabel.
ketika diagram tabelnya, relasi tabel ya. Jadi kita belajar tuh dua jenis model ya. Satu model IRD, ini adalah model IRD seperti ya. Kemudian yang tadi barang ini tadi ada disjoin ya, bisa pakai ini ya. Ini barang disjoin, impor ada pajak, ini ada pabriknya ya gitu. Boleh saudara pakai simbolnya disjoin, boleh juga pakai segitiga kebalik ya, juga spesialisasi generalisasi boleh gitu kan ya. Ini soal nomor 1 saudara. Gitu. Cara membuatnya kira-kira kayak gitu. Ya, nanti saya berikan ya, kecuali yang ini saudara nanti koreksi ya ini. Nanti saya ada koreksinya ini. Kemudian ya udah gitu kira-kira. Sampai sini ada yang belum jelas. Ini garis-garisnya harus ada ya semua ya. Ini saya sebelum selesai ini bikin garis-garisnya. Pakai I/O diagram tuh emang ini agak lama ya bikin garisnya gitu kan, mesti satu-satu gitu. Kalau pakai visio lebih enak, tinggal narik-narik. Ini ditarik ini, tuh simbolnya jadi semua simbolnya gini, harusnya simbolnya kan nggak garis gini gitu kan. Harusnya garisnya yang satu. Yang satu ini panahnya harus dibuang. Tuh ini nggak ada yang panah yang dibuang. Jadi saya nggak bisa pakai yang ini. Pakainya harus yang ini. Oke. Sampai sini cukup jelas nggak? Nah soal nanti nomor 2 sama juga. Ya soal nomor 2 juga sama. Ya. Kita buat nanti sama seperti itu ya. Kita lihat soal nomor 2. Ini saya harus selesai jam 8 supaya saya bahas materi baru ya. Oke, ada yang bertanya nggak sampai sini? Oke, nomor 2 saya cepat aja ya. Setiap jurusan memiliki kode jurusan yang unik dan nama. Oke, kita buat nih ya, kode jurusan dan nama ya entitasnya ini. Kita lihat sekarang setiap jurusan pasti memiliki pegawai. Terdapat 2 jenis pegawai. Berarti nanti kita bisa gunakan ISE ya atau disjoin ya, yaitu staf dan dosen. Ada pegawai ini. Setiap jurusan memiliki pegawai ya. Ini ada pegawai. Tadi kita bicara ini jurusan ya, ini ada dosen, ada staf, ada dosen. Ya, oke, kita tinggal buat aja. Pegawai ini dia punya staf, dia juga punya dosen. Ya, apa yang membedakan staf dan membedakan dosen? Yaitu golongannya. Ya, ini spesialisasinya. Di sini ada ya. Staf tidak, setiap pegawai staf tidak dapat menjadi dosen dan sebaliknya, udah lah itu ya. Tadi disjoin tadi. Setiap pegawai diterima langsung dialokasikan ke satu jurusan saja. Ya. Jadi ini ada relasi ini, ya. Ada relasi nanti ini udah ada relasi pegawai dengan jurusan udah ada ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, setiap pegawai memiliki NIK ya, nomor induk karyawan, nama, tanggal lahir, dari nama depan, nama belakang. Nama ini terdiri ini ya. Oke, sudah jadi modelnya kayak gini. Nama ini punya nama depan sama nama belakang. Ya. Terus ini nih nama gitu nih. Umur tuh kan bisa dihitung dari tanggal lahir lah sebetulnya ya. Optional seperti ini. Oke, nanti dosen juga punya ini apa? Nanti dosen dibagi lagi gitu kan ya. Kita lihat lanjutnya ya. Staf memiliki satu golongan dan tidak dimiliki oleh dosen. Sedangkan dosen memiliki beberapa spesialisasi. Ya, ini yang membedakan antara staf dengan dosen. Jadi ini ada golongan, kalau dosen ini ada spesialisasinya. Ya, ada golongannya, ini ada spesialisasinya. Spesialisasinya lebih dari satu, kalau lebih dari satu sudah pakai simbolnya gini, yang multi value itu. Ya, lanjut berikutnya. Dosen terdiri, dosen LB dan dosen tetap. Nah, dia disjoin lagi nih. Ya, disjoin atau spesialisasi generalisasi. Ya, saudara nanti kalau yang lupa istilah-istilah itu lihat di materi itu, kalau nggak lihat video saya ya. Saya sengaja buat videonya supaya saudara kalau lupa tinggal lihat lagi ya. Dosen LB tidak dapat menjadi disjoin lah itu ya, disjoin ataupun ISE.
memiliki jabatan, dosen tetap memiliki jabatan akademik. Nah, jabatan akademik. Ya, dan 1 ruangan. Oke, kita lihat dosen tetap ini punya ruangan, punya jabatan akademik. Ya, LB lihat apa yang membedakan. Jadi kalau disjoin, kalau ISE ini pasti ada yang membedakannya apa? Entitas ini apa yang membedakan? Kemudian dosen LB memiliki nomor telepon dan alamat kantor. Ya, nomor telepon dan alamat kantor. Oke, lanjut ya berikutnya. Setiap jurusan pasti memiliki ketua jurusan yang adalah dosen tetap. Ya, jadi ini jurusan ini berelasi dengan dosen. Ya, setiap dosen hanya terdapat mengepalai 1 jurusan. Dicatat juga dosen tetap yang tidak pernah mengepalai jurusan. Ya udah, kita yang penting dicatat adalah yang mengepalai jurusan. Ya udah, ini kita buat tetap nih jurusan ini. Ya, sudah boleh garisnya gambarnya 1. Ini 1 ya, simbol 1. Ini M 1 ke 1 kan ya. Jadi 1 jurusan, 1 dosen, 1 jurusan punya 1 dosen tetap. 1 dosen tetap ya, sini punya 1 jurusan. Ya, ini relasi 1 ke 1. Gitu. Udah, itu nomor ini. Saya lanjut. Oke, ada pertanyaan nggak yang dari sini? Kalau ada yang bertanya silakan ya. Lanjut. Saya lanjut dulu yang ini. Nah, ini transformasi model IR ini menjadi skema relasi. Ya, skema relasi. Ya, skema relasi sudah ada. Nih, skema relasi itu boleh sudah gambarnya kayak gini nih. Ya. Nih, skema relasi ini boleh sebetulnya seperti ini, bentuknya dalam bentuk kalimat, boleh dalam bentuk gambar. Ya, dalam bentuk gambar. Ya, oke, kita lihat dulu yang nomor 3. Mana nomor 3? Nah, ini nomor 3, ya, nomor 3. Sudah tinggal buat aja. Jurusan dia punya ini, ya, kode jurusan sama nama. Gambarnya gini, jurusan punya nama gitu kan ya. Pegawai kita lihat, ini pegawai ada nik, umur, ada nama ini ya. Sudah, berarti kalau ada seperti ini, ambil yang ujungnya, nama depan sama nama belakang ya. Jadi dia umur, nik, sama nama depan, nama belakang. Pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir ya, umur juga boleh gitu kan ya. Oke. Ini ada yang kelewat deh kayaknya, saya ada tanggal lahirnya di sini ya. Kemudian staff nih. Nah, sudah kalau yang disjoin kayak gini nih, ya, disjoin ini kan cuma golongan aja di sini. Ambil yang di atasnya. Sudah lihat nanti di pertemuan 6 deh saya bahas ini, ya, 6 atau 7. Nah, staff ini ada primary key-nya. Ini akan turun ke sini. Kalau spesialisasi generalisasi. Nik staff. Nik untuk staffnya berarti nik sama golongannya. Kalau yang di dosen adalah nik dengan spesialisasi. Kita lihat. Ya, staff nih. Nik golongan, nik spesialisasi. Ya, nanti ini spesialisasinya kan lebih dari 1, ya. Nah, sudah bisa nanti ini dipecah lagi sebetulnya, ya. Ada 1 tabel lagi spesialisasi gitu. Ya, isinya adalah spesialisasi daripada ini. Ya, tapi model seperti ini kalau mau sudah bikin spesialisasi 1, 2, spesialisasi 3, 4, 5, 6 gitu. Ya, karena kan ini multi value nih. Ya. Nah, sudah nanti lihat yang multi value nanti gambarnya kira-kira gini. Saya coba buat ya di Word ini. Nah, new aja ya, new. Yang tadi bicara dosen tadi ya. Nah, kalau bicara dosen ini kan ada gini. Ada nik. Ya, tadi kan ada spesialisasi. Spesialisasi. Nah, spesialisasi multi value. Sudah bisa boleh kayak gini ya. Spesialisasi 1. Ini primary key ya, sebentar. Oke. Boleh buatnya kayak gini gitu kan ya. Kalau kita tahu jumlahnya. Ya. Nah, misalnya maksimum 4 lah gitu kan ya, boleh sudah bikin kayak gini ya.
Ini salah satu cara. Kalau ada multi value, kayak telepon juga sama gini ya. Atau boleh kayak gini, dosen Nick, saya punya satu lagi adalah spesialisasi. Spesialisasi. Tapi ini nggak boleh jadi primary key. Ya, ini nggak boleh spesies ini. Jadi kalau dia ada ngisinya gimana? Ini ngisinya, cara ngisi datanya ya. Jadi datanya nanti bisa bentuknya kayak gini. Saya kalau nanti punya tabel ya, saya punya tabel kira-kira 5 gini. Ya, ini isinya Nick. C. Salah. Ctrl C. Sampai 4 ya, ini nanti dibuang nih. Ini saya buang aja. Delete kolom. Nah, gini ya. Nick. Ini nicknya siapa misalnya 7223 misalnya. Ini. Spesialisasinya dia programmer. Ini database. Terus dia misalnya UI, ya spesialisasi misalnya analis gitu kan ya. 4 nih ya. Nah, kalau yang bentuknya ini bentuknya seperti ini. Boleh seperti. Kalau yang seperti ini tabelnya seperti apa jadinya ya. Sebentar saya buatin dulu tabelnya. Ini 2, ini kasih 4 ya. Nicknya ini ya, nicknya yang ini. Jadi 72, 2, 3, 1 gini. Ini programmer. Oh ini saya kelebihan 1. Delete kolom. Kolomnya dulu ya soalnya. Ini spesialisasi. Spesialisasi. Ini sudah implementasi ke tabelnya ya, sudah ya. Jadi nicknya gini, 72, 2, 3, 1 gini. Nah, ini programmer. Ini database. Jadi kalau udah 4, dia nanti buatnya 4 kayak gini gitu kan ya. Cuman ini nanti diulang-ulang terus ya. Ini UI ya gitu ya. Ini analis. Gitu ya. Terus sistem analis ya. Nah, ini boleh seperti ini ya. Kalau yang tadi multi value, sudah bisa bikinnya kayak gini. Kemarin ada pertanyaan, multi value gimana? Sudah boleh gambar gini ya. Ya boleh gini. Cuman kalau yang gini sudah harus tahu jumlahnya ada berapa banyak gitu kan ya. Maksimumnya berapa gitu kan. Kalau enggak ya model seperti ini. Ya. Orang umum biasa modelnya seperti ini ya. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi. Ya. Ini nick spesialisasi. Nah, yang jadi primary key-nya nggak boleh nick-nya nih kalau kayak gini nih. Boleh dua-duanya boleh sudah jadi primary key. Kenapa kalau misalnya nick-nya nggak boleh jadi primary key? Sudah lihat ya ke data saya sini. Kalau nick-nya jadi primary key, ketika saya insert ini oke, berhasil. Karena nick-nya nggak ada yang sama. Ya. Namun ketika saya masukkan yang ini, dia error. Kenapa? Karena 72 sudah ada di sini. Kalau nick-nya ini jadi primary key. Ya. Tapi kalau nick dan ini spesialisasi ini primary key, nggak masalah. Karena ini kan data kedua ini nggak ada yang sama nih. Ini kan 72001 programmer. Ini 72001 database. Udah berbeda ya. 72 gini ya. Tapi kalau saya membuat lagi seperti ini nih. Ya, misalnya ini primary key-nya ini. 2 ini ya. Kalau saya membuat lagi seperti gini. 72, 2, 3, 1. Saya membuat lagi katakanlah di sini programmer atau UI ya lah ya misalnya. Nah ini pasti error nih. Kenapa? Karena datanya sama dengan yang ini. Ya.
Ini error nih. Ya, ini nggak boleh. Kebayang nggak? Ya, pokoknya kalau primary key lihat primary key-nya 1 atau 2, saudara ya, bisa 2, bisa 3 pokoknya. Jadi kalau misalnya 2, berarti data ini nick dan spesialisasi nggak boleh ada yang sama. Ya, jadi kalau digabung nick dengan spesialisasi itu nggak ada yang sama gitu. Ini nggak boleh ya. Oke, saya buang aja. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini udah, saudara nanti, nah ini reset table seperti ini ya. Nanti gambarnya gimana? Gambarnya dari sini ya. Kita kan udah bicara kemarin transformasi ya. Nah udah saudara, kalau seperti ini nanti jadi table. Simbol table, gimana simbol table? Ya. Nah ini ya ini yang saudara perlu perhatikan ya, IRD sama simbol table ya. Nah simbol table bentuknya kayak gini. Gambarnya nanti gambar table. Saya harus coba buat satu. Sampai sini dulu aja ya. Oke. Nanti nomor 4 saudara nanti tinggal lihat jawabannya. Nanti nggak keburu saya jelasinnya. Oke, saya stop dulu. Stop share. Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas nggak sampai sini? Yes, Pak. Gimana, Pin? Ada yang mau tanya? Cukup jelas? Yang lain cukup jelas? Oke, nanti saudara bisa pelajari lagi ya dari jawabannya yang saya. Saya lanjut, jadi ada 2 simbol sebelumnya ya, simbol yang IRD sama simbol relasi. Simbol relasi, relasi table itu tabel-tabelnya nanti relasinya bisa langsung gini. Saya tunjuknya satu aja ya supaya saudara nanti kebayang nih ini ya. Saya buat ini aja ya, ini ya, ini oke. Saya buat ini. Nah ini M ke M, terutama yang M ke N aja. Belum share screen, Pak. Oh sorry, oke, share screen dulu sebentar ya. Sedikit lagi 5 menit supaya saya bisa masuk ke materi barunya. Nah ini ya, M ke N sama ini aja ya. Oke, aku gambarin di baru ya. Saya tambahkan baru. Nah ini kalau M ke N, ini nanti jadinya adalah sebuah table. Ya, boleh saudara isinya adalah pemesanan barang, kasih namanya boleh, atau barang yang dipesan gitu ya. Kalau mau dari kiri barang yang dipesan gitu ya. Saya taruh di atasnya aja ya. Jadi ini relasi. Nah kalau relasi seperti ini saudara garisnya cukup garis ini aja. Ini M ke N ya. Ini ya, buat garisnya agak lama. Kalau ini, kalau di itu lebih enak, tinggal narik aja. Nah, gini ya. Garisnya jadi kayak gini nih. Saya geser aja ya supaya nanti kelihatan ini lebih bagus. Jadi ini relasi M ke N ini akan menjadi table. Ya. Nah, simbolnya seperti ini, Saudara. Satu barang, ini ada banyak pemesanan ya sini. 1 ke N ya, ini 1 ke N ya. Ini jadi 1 ke N. Ya. 1 ke N. Jadi nanti gambarnya gini nih. 1 ke N nih. Gitu. Yang ini N ke 1. Ya. Tapi harus gambarnya harus di ujung-ujung nih. Jangan kayak gini, jelek gambarnya. Saya biasanya Ctrl Z. Nah, gini aja. Ini artinya 1, ini N. Ya, ini N, ini 1. Jadi kalau relasinya N ke N, ini jadi 1 ke N, ini N ke 1. Ya, pokoknya yang N-nya adalah di dalam sininya. Ya, di dalam relasinya. Nah, sebenarnya nanti tinggal gambarkan nih atribut-atributnya.
sama seperti itu, ya, atribut-atributnya. Atau gambar di dalamnya sini juga boleh gitu kan ya, barang tadi ya. Ada apa aja sih barang teh? Ada ID barang, nama barang sama stok. Jadi jangan ketukar. Ini teh ngeditnya agak susah. Editnya ini ID barang ya misalnya ya. Terus ada nama barang, ada stoknya gitu kan ya, tabelnya. Nah, yang perlu diperhatikan ada di dalam tengah sini. Apa yang masuk sini? Ntar dulu, ini satu lagi ya. Pemesanan itu isinya ada apa aja? Ada ID pesan, tanggal pesan, jumlah bayar ini. Di sini ada ID pesan, ada tanggal bayar, tanggal pesan, ada jumlah ya, ada tanggal bayar. Tanggal bayar ada gitu sini. Oke, sebentar. Ada jumlah bayarnya. Ya. Oke. Jumlah bayar. Jumlah bayarnya udah ada ya. Ada tanggal bayarnya. Nah, gini. Nah, ini primary key ya. Ini primary key saya buat garis bawah, ini ID juga, ini primary key, ini garis bawah. Nah, pasti di dalam sini minimum ini ada ID dari kedua-duanya kalau relasi end-to-end. Ya. ID barang di sini ya. Pasti ada ID pesan. Ya. Minimum ini harus ada, ya. Kalau relasinya M ke M. Jadi kalau relasi M ke M sini, ID di sini, ini pasti ada di sini, ya. Nah, ini kalau M ke M, jadi ada di dalam sini di relasi. Relasi ini akan menjadi tabel, seperti ini, tabel. Ya, tapi ini sebenarnya kurang lengkap ya. Ketika barang dipesan, berapa banyak sih barang pesannya? Ini harus nanti ada namanya quantity gitu kan ya. Quantity-nya berapa nih gitu kan ya. Ya, nanti ada harga juga ya, harganya gitu kan ya. Cuman di sini kan nggak dibahas ya, tapi minimal kayak gini. ID barang sama pesan ada. Ini adalah tabelnya. Salah, ini mau diperbesar sama saya. Nah, supaya saya kelihatan ya. Ini cara transformasi kalau dari IRD ke table ya. Jadi tabelnya kayak gini ya. Cara gambarin table bisa boleh gini, boleh juga ke bawah gitu kan ya, kolom-kolom ininya. Kemudian yang satu ke banyak, satu lagi saya jelasin, yang satu ke banyak. Yang ini pemesanan dengan anggota. Ya, pemesanan dengan anggota. Oke, kita lihat berikutnya. Saya akan bikin anggota. Saya buat anggotanya di atas saja ya. Nah, anggota apa aja? Ada tadi nomor KTP. Betul ya, nomor KTP ya. Nomor KTP. Nomor KTP atau apa ya? Sebentar, kita lihat dulu di sini. Oh, ada. Ini ada nomor KTP. Nggak tahu ini pakai nomor KTP atau apa ID-nya gitu kan. Di sini ada nama, ada tanggal lahir dan segala macam, ada telepon ya. Saya gambarkan dulu sebagian aja dulu ya. Nama, ada tadi ada alamat misalnya ya. Dan segala macam. Nah, ini kalau relasinya satu ke banyak ya. Satu ke banyak seperti ini ya. Ini kita bikin relasi dulu ya. Saya buat dulu garisnya terus ini. Buat garisnya teh ini susah. Garisnya kemana dia? Klik. Satu ke banyak ya. Berarti satunya di sini, banyaknya di sini, ya.
Berarti garisnya harus bentuknya yang panah gini. Nah, kita cari panahnya. Ini ya. Oke, panahnya nggak ada lagi. Ini pakai draw IoT, kalau ngegambar ini dia nggak begitu bagus. Susah, bukan susah sih. Ini saya milihnya harus yang ini. Satunya di sini, banyaknya di sini, gitu kan ya. Nah, ini primary key-nya katakanlah nomor KTP. Kalau pakai nomor ID anggota juga boleh, ya. Sudah kalau ada ID anggota misalnya. Ini kalau pakai seandainya ini underline-nya gini, ya. Nah, kalau satu kebanyak seperti ini di dalam relasi table, maka yang satu ini akan ketarik ke sini. Jadi di sini harus ada namanya ID pesan, nomor KTP, gitu. Tapi ini nggak boleh jadi primary key, ini adalah foreign key, gitu, ya. Jadi kalau sudah lihat nih ada relasi satu ke banyak, maka yang satu, ya, yang ini nih, ini adalah tadi primary key-nya misalnya, primary key-nya pakai ini ya. Primary key ini akan ketarik di sini. Kalau di IRD nggak digambarkan, emang nggak digambarkan nih. Ini juga sama nih, ya, barang dengan pemesanan. Di sini nggak digambarkan ID barangnya, di sini nggak digambarkan ID pesannya, ya. Tetapi sebetulnya otomatis akan ada di sini, ya. Kita lihat ya, yang ini tuh ID barangnya ada di sini, ya. Ini yang dari bagian kiri nih, ya. ID pesan ada di sini. Ini kalau jadi nanti tabel. Ini kalau sudah nanti bikin tabelnya, ya, pakai script-nya kayak gitu, ya, pakai script MySQL. Nah, yang ini juga sama nih. Ya, yang ini nomor KTP-nya akan ada di sini, tapi nggak boleh jadi primary key, ya. Ini adalah foreign key, ya, yang kita gunakan reference foreign key, ya, foreign key nomor KTP di sini tuh nomor KTP reference ke tabel anggota, ya. Oke, ini saya review sampai sini. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau mau capture boleh, ini capture ini ya. Ya, ini sampai sini. Oke, saya masuk materi. Kelamaan nih, saya bahas UTS-nya. Saya stop dulu.